Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Tito Atensio Hardite, 2. Tuti Nurhildawati, 3. Wafan Ramadan, 4. Wahyu Ragil Saputra, 5. Wijianto Pujo Reskiva, 6. Yohanes Wawo, 7. Zai Haikal. Apakah hewan memiliki bahasa? Berkomunikasi dengan manusia maupun hewan bisa menggunakan cara apapun selain berbahasa, seperti lewat ekspresi, tanda, atau gerakan tubuh. Kita bisa memahami maksud-maksud tertentu dari yang disampaikan orang lain. Namun, bahasa yang kita gunakan sehari-hari memiliki aturan tanda bahasa yang bisa disimpan di dalam ingatan kita. Kumpulan huruf menjadi kata, kumpulan kata menjadi kalimat yang bisa dimengerti hingga yang paling rumit. Pelafalan dan penulisannya pun ada caranya masing-masing. Apa hewan bisa berbicara seperti manusia? Apakah makhluk selain manusia memiliki sistem seperti ini untuk berinteraksi satu sama lain? Beberapa penelitian coba dilakukan untuk menguak misteri ini. Para penelitian pernah coba melatih simpanse untuk dapat berbicara dengan manusia selama kurang lebih 7 tahun, namun hasilnya nihil. Padahal hasil penelitian menunjukkan simpanse bisa mengeluarkan puluhan suara fonem yang berbeda, hampir setara dengan fonem bahasa Inggris yang berjumlah 44. Namun, simpanse tidak bisa menggabungkan fonem-fonem tersebut menjadi sebuah kesatuan yang bisa disebut kata ataupun kalimat. Seekor burung nuri bernama Alex juga sempat menghebohkan dunia karena kecerdasannya dalam mengujarkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Alex juga mahir menyebutkan angka, warna, dan nama-nama benda yang dilihatnya. Sayangnya, burung cerdas ini menghembuskan nafas terakhirnya tahun 2007 silam. Alex juga tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa berbahasa karena burung nuri hanya menghafal dan mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan manusia. Masih ada contoh lain juga seperti gajah yang bisa berbahasa Korea dan lain-lain. Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa hewan memang tidak memiliki sistem bahasa yang rumit dan memungkinkan aturan tertentu seperti manusia dalam berkomunikasi. Padahal, jika dilihat dari organ vokal yang dimiliki hewan tidak berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, ada beberapa hewan yang bisa dilatih menirukan bahasa-bahasa tertentu karena organ vokalnya memungkinkan untuk meniru ajaran manusia. Apa penyebabnya? Dalam ranah psikolinguistik, perkawinan antara ilmu psikologi dan linguistik, kita dapat mempelajari hubungan bahasa dengan pikiran. Psikolinguistik menelisik lebih dalam bagaimana otak bekerja ketika kita memproses sebuah bahasa, baik itu mendengar, menulis, ataupun berbicara. Manusia bisa berbahasa karena kita memiliki otak yang berbeda dengan makhluk lain. Dalam hal ini, anatomi otak manusia dan hewan kurang lebih sama. Namun, manusia lebih memiliki cerebrum cortex yang lebih besar ukurannya daripada hewan. Hal inilah yang membuat manusia bisa melakukan hal-hal yang lebih rumit seperti mempelajari bahasa, contohnya. Sementara kemampuan hewan hanyalah sebatas menirukan ujaran manusia. Jadi, apakah bahasanya identik dengan makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia? Hal ini bisa terbantahkan jika ada sejenis hewan yang bisa berbicara bahasa manusia. Sebagai contoh kecil, di negara manapun anjing berada, suara menggonggongnya itu sama. Begitu pula dengan kucing. Suara kucing yang mengeong di Indonesia dan Amerika tetaplah sama. Hewan tidak bisa berbahasa manusia ataupun berujar bahasa hewan lainnya. Hingga saat ini, belum ada orang ataupun peneliti yang bisa membuktikan bahwa ada hewan yang memang mampu berkomunikasi dengan bahasa seperti layaknya manusia. Film-film dengan tokoh-tokoh hewan yang bisa berbicara dengan bahasa manusia nampaknya memang hanya sebatas rekayasa dan khayalan belaka.
Saya akan menjelaskan perbedaan sistem komunikasi manusia dan hewan. Perbedaan antara bahasa manusia dengan komunikasi hewan ada beberapa hal yang membedakan antara bahasa dengan tindakan-tindakan penyampaian pesan lainnya, seperti tangisan bayi, gonggongan anjing, dan tarian lebah atau yang biasa dikenal dengan wiggle dance. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbedaan-perbedaan ini. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Nan Buster Ratner DKK. Menurutnya, ada beberapa karakteristik khusus yang hanya terdapat pada bahasa manusia. Karakteristik tersebut antara lain 1. Bahasa manusia memiliki hierarkical struktur pesan atau dalam bahasa manusia. Dalam dibagi ke dalam unit-unit analisa yang lebih kecil. 2. Bahasa manusia memiliki sifat infection kreatif. Pengguna bahasa dapat menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat dalam bahasa mereka tanpa terbatas. Hal ini sangat berbeda dengan hewan yang dapat menghasilkan bahasa secara terbatas. 3. Bahasa manusia dapat mengungkapkan pengalaman pengguna bahasa meskipun pengalaman tersebut bersifat abstrak. Hal ini terdapat dalam bahasa hewan. Mereka hanya dapat mengungkapkan hal-hal yang terdapat di dalam mereka. Jika bendanya tidak ada, maka mereka atau hewan tidak dapat menyampaikan pesan yang sama. Sebagai makhluk Tuhan, manusia dan hewan dalam sistem komunikasi memiliki persamaan dan perbedaan. Apabila lebih diteliti persamaan berikut, persamaan manusia dan hewan sama-sama mempunyai alat ujaran untuk menghasilkan bunyi, yaitu paru-paru, laring, paring, dan mulut, sehingga baik manusia maupun binatang mampu melakukan komunikasi dengan anggota kelompoknya. Dengan memiliki alat ujaran yang sama, walaupun dengan proporsi yang berbeda antara manusia dengan binatang mampu melakukan komunikasi walaupun sangat terbatas. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hewan piaraan karena setiap hari bertemu dan melakukan komunikasi, maka binatang piaraan tersebut mampu diajak untuk berkomunikasi, misalnya waktu dipanggil maupun disuruh melakukan sesuatu oleh manusia. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7 kelas R1P. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.